Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Nila Puspitasari, di mata kuliah Konsep Dasar Anak Usia Dini. Baik, hari ini kita di pertemuan 3 akan membahas terkait dengan konsep pendidikan anak usia dini. Baik, materi minggu lalu saya sudah membahas terkait dengan anak usia dini. Bisa dipahami ya terkait dengan anak usia dini? Sekarang, teman-teman, sudah siap ya menerima materi dari saya terkait dengan konsep PAUD? Baik, silahkan disimak pemaparan dari saya. Baik, minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan anak usia dini. Masih ingat anak usia dini? Menurut NICE, kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, masih ingat ya? Jadi yang dikatakan anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sedangkan lain adalah usia 0 sampai 8 tahun. Kemudian sekarang ini banyak kasus di lapangan terkait dengan TK, kelompok bermain, atau PAUD. Terkadang ketika kita mendengarkan perbincangan para orang tua, mereka selalu mengatakan bahwa anakmu kemarin masuk PAUD ya? Enggak, anakku kemarin masuk TK. Kemudian apa bedanya TK, kelompok bermain atau playgroup, dan PAUD? Apakah berbeda? Bagaimana menurut teman-teman? Sama apa berbeda? Anakku kemarin masuk TK loh. Anakku kemarin masuk kelompok bermain loh, playgroup. Anakku kemarin masuk PAUD loh. Kira-kira beda atau sama ini? Baik, mari kita simak pemaparan selanjutnya terkait dengan PAUD. Beda atau sama dengan TK, kelompok bermain? Baik, ini yang teman-teman lihat di monitor di layar. Ini adalah peta konsep terkait dengan konsep dasar PAUD. Jadi, nanti kita akan membahas terkait dengan apa sih hakikatnya PAUD itu. Kemudian kita akan melihat tinjauan-tinjauan mulai dari tinjauan yuridis, kemudian tinjauan teoritis dari segi keilmuan, kemudian tinjauan dari filosofis, akhirnya ada yang namanya implementatifnya atau implementasinya di lembaga. Jadi kita nanti akan membahas terkait dengan apa sih yang dikatakan PAUD itu. Kemudian dasar-dasarnya yang berkaitan dengan berdirinya namanya PAUD. Itu ada 3 landasan dari yuridis, keilmuan, dan filosofis. Kemudian nanti akan terpecah lagi di dalam implementatifnya, implementasinya seperti itu. Dia masuk di lembaga mana? Apakah dimasukkan ke kelompok bermain atau playgroup, atau TPA, atau TK, atau pos PAUD lah. Nanti kita akan melihatnya diimplementasi berdasarkan dari hakikat PAUD dan tinjauan-tinjauannya. Baik, kemarin minggu lalu saya sudah minta teman-teman untuk membaca-baca ya terkait dengan PAUD itu. Sudah ada gambaran terkait dengan PAUD menurut teman-teman? Apakah gambaran teman-teman terkait dengan PAUD sama dengan yang akan saya sampaikan? Coba kita lihat selanjutnya. Baik, ini kita masuk di hakikat pendidikan anak usia dini atau hakikatnya PAUD. PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, baik itu melalui pendidikan informal, non-formal, maupun dengan pendidikan formal. Jadi di sini kita kan ranahnya daerah kita kan di Indonesia ya. Jadi kita mengacunya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan di sana bahwa pendidikan anak usia dini itu pada suatu pembinaan atau ya suatu pembinaan yang ditunjukkan pada anak dari lahir sampai usia 6 tahun.
baik itu nanti dalam lingkungan keluarga, kemudian dia dititipkan misalnya di taman penitipan anak, kemudian dia sudah sekolah di kelompok bermain, kemudian dia bisa masuk di TK, nah, itu ada katakan PAUD. Jadi di sini PAUD adalah suatu pembinaan yang ditunjukkan pada usia 0 tahun sampai usia 6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya dan untuk menyiapkan atau mempersiapkan anak-anak untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Itu dikatakan pendidikan anak usia dini. Baik, sama enggak konsep yang teman-teman pelajari terkait dengan yang saya sampaikan ini yang dikatakan PAUD? Sama apa berbeda? Kalau berbeda, silahkan berargumen di chat ya nanti ya. Jadi ini dikatakan PAUD. Ya, itu tadi terkait dengan hakikat PAUD. Sekarang kita masuk tujuan PAUD itu sendiri apa sih? Baik, tujuan PAUD. Tujuan PAUD di sini ialah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, kemudian kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut, mengurangi angka pengulangan kelas dalam artian dia tidak naik kelas, kemudian mengurangi angka putus sekolah, yang keempat, mempercepat pencapaian wajib belajar, kelima, meningkatkan mutu pendidikan, dan yang keenam, mengurangi angka buta huruf muda, kemudian yang ketujuh untuk memperbaiki derajat kesehatan gizi pada anak usia dini. Jadi di sini di tujuan PAUD itu ada 8. Di 8 ini intinya adalah untuk menyiapkan seorang anak untuk lebih siap menghadapi pendidikan lebih tinggi lagi. Jadi tujuan PAUD itu intinya adalah memberikan kesiapan bagi anak untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Jadi menyiapkan anak dari awal, mulai dari ini tadi intinya. Jadi biar tidak ada anak itu tidak mengulang lagi di kelas, dalam artian ketika dia sudah siap, saya siap nih sekolah. Saya siap sekolah. Ini kan dilihatnya dari bagaimana cara kamu siapnya. Nah, ini misalnya dimasukkan di PAUD. Jadi dia untuk mengurangi mengulang kelas, putus sekolah karena dia sudah siap. Ketika anak belum siap, akhirnya mohon maaf, di sekolah terkadang dia mogok, dia tidak mau sekolah, dia putus sekolah, ketika ada gurunya dia tidak semangat. Nah, itu termasuk pada dia belum siap berarti di sekolah. Nah, tujuan PAUD ini untuk menyiapkan pendidikan yang lebih lanjut lagi. Jadi, tujuan PAUD secara inti, tujuan PAUD adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi itu tadi tujuan PAUD. Ketika masih ingat ya, anak usia dini adalah usia 0 sampai 6 tahun. Ketika usia 0 sampai 6 tahun, dia disiapkan dulu mulai dari fisiknya, mulai dari perkembangan aspek berpikirnya, kemudian dari psikisnya, psikologisnya lah, itu disiapkan di PAUD. Disiapkan untuk apa? Untuk nanti dia di kehidupan selanjutnya, untuk dia bisa menyesuaikan di lingkungannya. Oke, ini adalah tujuan PAUD. Sampai di sini terkait dengan tujuan PAUD, ada yang ditanyakan dari teman-teman mungkin? Kalau tidak ada, kita masuk di landasan pendidikan anak usia dini. Baik, kita masuk di landasan pendidikan anak usia dini. Apa sih yang dikatakan landasan? Landasan itu adalah dasar, pokok. Jadi, yang mendasari terbentuknya PAUD atau yang mendasari penyelenggaraan PAUD. Nah, di sini landasan pendidikan anak usia dini itu ada 3. Ada dari landasan yuridis, yang kedua ada namanya landasan filosofis, yang ketiga adalah landasan keilmuan.
Jadi landasan yuridis. Berkaitan dengan yuridis itu berkaitan dengan hukum nantinya, landasan-landasan hukumnya. Kemudian landasan filosofis. Landasan filosofis itu berkaitan dengan para filsuf Paut. Kemudian yang ketiga adalah landasan keilmuan, itu sesuai dengan keilmuannya. Baik, kita bahas satu persatu terkait dengan landasan. Landasan yuridis. Baik, landasan yuridis. Landasan yuridis di sini berkaitan dengan hukum-hukum. Jadi, yang berkaitan dengan hukum-hukumnya pendidikan anak usia dini atau yang mendasari dasar-dasarnya dalam hal yuridis di pendidikan anak usia dini di sini adalah kita mengacu pada undang-undang kita. Undang-undang kita tahun 1945 pada pasal 28B ayat 2. Masih ingat apa isinya? Oke, baik. Di Undang-Undang 1945 pasal 28B ayat 2 di sini dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi yang berkaitan dengan anak itu sudah ada perlindungannya. Diaturnya di mana? Di Undang-Undang 1945 pasal 28B. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak. Di sana dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa di dalam landasan yuridis di undang-undang dijelaskan tentang perlindungan anak. Ini yang berkaitan dengan yuridis. Baik, di yuridis pun selanjutnya ada lagi. Kita lanjutkan di landasan yuridis. Di sini dijelaskan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD dijelaskan di sana bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Jadi di sini menurut sistem pendidikan nasional ya, dijelaskan dari awal terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Masih ingat juga kan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan pengertian anak kemarin? Anak usia dini, mohon maaf, anak usia dini adalah anak usia 0 sampai usia 6 tahun. Nah, di sistem pendidikan nasional, anak usia 0 sampai 6 tahun dia masuknya di PAUD, pendidikan anak usia dini. Di sini sudah dijelaskan di undang-undangnya siapa saja sih yang dikatakan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu yang seperti apa? Lah, itu dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan PAUD. Nah, ini adalah dasar penyelenggaraan PAUD di Indonesia berdasarkan hukum-hukumnya. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah menurut undang-undang, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah landasan yuridis yang ketiga atau yang terakhir. Di landasan yuridis di sini dikatakan bahwa di pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa PAUD itu diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Jadi PAUD itu diselenggarakan sebelum SD. Kemudian PAUD itu diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kemudian PAUD yang jenjang formal itu ada namanya TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. Misalnya namanya TK, RA,
salah, itu hanya penamaan, tapi namanya semua sama, ranahnya dia di jalur formal. Namanya TK, RA, TA, BA misalnya. Kemudian yang keempat, pendidikan PAUD yang non-formal itu adalah seperti kelompok bermain atau playgroup, kemudian taman penitipan anak, kemudian ada lagi misalnya atau bentuk lain yang sederajat itu nama lain misalnya pos PAUD, TPQ misalnya. Nah, TPQ dalam artian di sini adalah taman baca Al-Quran kan. Kemudian yang kelima ada namanya PAUD jalur pendidikan informal. Jadi jalur pendidikan informal di sini adalah pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan keluarganya. Jadi ketika teman-teman sekarang pun di lingkungan teman-teman, ketika teman-teman di rumah itu masuk pada pendidikan informal, pendidikan keluarga. Baik, sampai di sini terkait dengan landasan yuridis, ada yang dibingungkan sebelum kita masuk di landasan filosofis. Baik, kita lanjutkan di landasan filosofis ya. Baik, yang kedua adalah landasan filosofis. Landasan filosofis di sini adalah kita melihat bahwa pendidikan itu makna dari pendidikan itu sendiri. Apa sih yang dikatakan pendidikan? Jadi kita kalau mengatakan pendidikan filosofis di sini adalah kita lihat dulu filosofis dari pendidikan. Apa sifat pendidikan itu? Pendidikan adalah suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Pembentukan manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan pendidikan. Jadi manusia Indonesia seutuhnya. Nah, itu tadi. Jadi kita kembalikan di filosofisnya pendidikan. Apa filosofi pendidikan? Memanusiakan manusia. Di pendidikan anak usia dini itu apa ya? Memanusiakan manusia, memanusiakan anak. Kita memberikan haknya anak. Kita kembalikan lagi haknya anak tadi di mana? Yang sudah tertuang di dalam undang-undang tadi yang di landasan yuridis. Jadi di sini, di landasan filosofis di sini adalah kita mengembalikan bahwa jati dirinya pendidikan itu apa? Jati diri pendidikan adalah memanusiakan manusia. Jadi ya kita kembalikan bahwa kalau kita di PAUD ya memanusiakan manusia. Siapa manusianya di sini? Anak usia dini. Anak usia dini itu punya hak? Enggak punya. Mereka punya hak untuk belajar, mengembangkan potensi. Lah, berarti di sini masuk di landasan filosofisnya. Kita memanusiakan manusia, kita memanusiakan anak. Kita memberikan hak-hak anak di sini. Nah, di sini dikatakan di landasan filosofis. Baik, ada yang bingung terkait dengan landasan filosofis? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut di landasan keilmuan. Baik, kita lanjutkan di landasan ketiga adalah landasan keilmuan. Apa yang dikatakan landasan keilmuan? Landasan keilmuan di sini adalah yang mendasari pentingnya pendidikan anak usia dini itu yang didasarkan pada beberapa penemuan para ahli tentang tumbuh kembang anak. Jadi berdasarkan para ahlinya. Ahlinya siapa? Ahlinya kalau kita di pendidikan anak usia dini ya para ahlinya penemu-penemu tentang tumbuh kembang anak. Jadi landasan keilmuan di sini kita ada 4. Yang pertama ada yang namanya Wittrock, yaitu perkembangan anak berkaitan dengan perkembangan struktur otak yang sangat penting untuk mengembangkan kapasitas berpikir manusia. Kemudian yang kedua ada namanya Jean Piaget. Jean Piaget di sini mengungkapkan bahwa anak belajar melalui interaksi dengan lingkungannya dan guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian yang keempat ada namanya Lev Vygotsky. Lev Vygotsky di sini meyakini bahwa pengalaman interaksi sosial sangat penting bagi perkembangan proses berpikir anak. Kemudian yang keempat ada namanya Howard Gardner. Howard Gardner di sini menyatakan bahwa kecerdasan jamak menyatakan terkait dengan kecerdasan jamak dalam perkembangan manusia. Baik, saya jelaskan terkait dengan Wittrock. Wittrock tadi kan berkaitan dengan struktur otak.
Struktur otak di sini kita tahu bahwa semua semua manusia pasti memiliki susunan otak yang sama. Mulai dari dendrit, sinaps, sel saraf lah. Di situ nanti mereka akan apa namanya? Ketika ini saya ambil contoh, ketika mereka masih sudah saya jelaskan ingat saya juga di pertemuan kemarin. Jadi ketika dia masih anak usia dini, perkembangan otaknya itu akan tumbuh dengan pesatnya. Seperti yang saya contohkan kemarin seperti spons. Anggap spons itu adalah struktur otak kita. Jadi ketika anak itu memiliki perkembangan struktur otak yang sangat pesat ketika anak usia dini, seperti spons yang masih kosong, kemudian dia akan menyerap air itu akan cepat lah. Di situ dijelaskan, di situ adalah ahlinya mohon maaf, di sini itu dijelaskan di Witrok, mohon maaf, di Witrok. Di Witrok di sini mengatakan terkait dengan perkembangan struktur otak yang sangat penting untuk mengembangkan kapasitas berpikir manusia. Itu tadi ketika anak usia dini proses berpikirnya cepat bisa sampai 80 derajat. Nah, di sini dijelaskan bahwa oh berarti sangat penting ya pendidikan anak usia dini itu. Kemudian yang kedua Jean Piaget. Jean Piaget di sini apa namanya? Dia menjelaskan terkait dengan belajar itu melalui interaksi dengan lingkungan. Jadi kita tahu bahwa anak lahir dia seperti kertas putih tabula rasa kan, tapi bagaimana nanti lingkungan yang akan memberikan warna. Ambil contoh gini, ketika teman-teman mendapatkan kertas putih, mau digambari apa itu kertas putihnya, mau dikasih warna apa, apakah hanya hitam saja atau tetap putih, ataukah kita akan berikan warna-warni, membuat gambar yang indah, yang cantik. Nah, itu bagaimana proses interaksi lingkungannya. Ketika kita menginginkan gambar yang indah, yang bagus, punya warna-warni, ya kita akan menggunakan krayon-krayon yang berwarna-warni. Krayon-krayon ini tadi adalah lingkungan sekitarnya, seperti itu. Siapa nanti yang akan menggoreskannya? Ya, kita sebagai pendidik nanti akan berikan fasilitatornya, memberikan fasilitas itu pada anak. Kemudian di Lev Vygotsky. Di Lev Vygotsky di sini meyakini bahwa pengalaman sosial itu sangat penting bagi perkembangan proses berpikir anak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di Jean Piaget ya, interaksi. Ketika berinteraksi, mereka juga akan mengembangkan proses berpikir anak. Akhirnya kan anak akan berpikir, oh ini ya, misalnya aku cara mencuci tangan yang baik. Oh, ini dibasuh dulu, kemudian dikasih air, dikasih sabun misalnya, kemudian kita kucek-kucek bagian sela-selanya. Kita apa namanya ya kita cuci tangan sesuai dengan protokolnya seperti apa misalnya lah. Di situ adalah proses interaksi sosial kan. Kemudian yang terakhir adalah Howard Gardner. Howard Gardner di sini meyakini bahwa terkait dengan kecerdasan jamak dalam perkembangan manusia. Kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada anak yang dia pintar dalam matematika. Ada anak yang pintar dalam perkembangan bahasanya. Ada anak yang pintar dia dalam hal menari. Ada anak yang pintar dalam hal musik. Ada anak yang pintar dia dalam bersosialisasi. Nah, itu macam-macam. Tidak bisa kita samakan bahwa satu kelas ini semua sama. Dia suka musik, tidak bisa. Ada yang musik itu hanya 5 anak. Yang 5 anak lagi dia suka menari. 5 anak lagi dia bisa ke matematikanya misalnya. Di situ dijelaskan di Howard Gardner. Jadi Howard Gardner di sini meyakini bahwa semua orang itu memiliki kecerdasan jamak yang berbeda-beda. Nah, di sini yang saya contohkan tadi mulai dari Witrok, Jean Piaget, Vygotsky, Howard Gardner di sini adalah landasan keilmuannya. Para tokoh-tokohnya, para ahlinya dalam pendidikan anak usia dini yang mendasari penyelenggaraan PAUD. Jadi yang mendasari penyelenggaraan PAUD dari ilmunya tadi, pentingnya PAUD karena dari Witrok, oh karena sel otak perkembangan anak itu akan lebih cepat
berkembangannya. Kemudian di JNPAC, lingkungan. Dalam lingkungan PAUD, bagaimana guru itu akan memberikan warna-warni. Kita sebagai guru sebagai fasilitator. Kemudian Levygotsky meyakini bahwa di PAUD nanti kan akan ada interaksi sosial. Kemudian di Howard Gardner pun meyakini terkait dengan kecerdasan jamak. Ketika adanya PAUD, akhirnya kan kita tahu bahwa anak ini misalnya hobi di bermain bola, kinestetiknya misal. Akhirnya kita di fasilitator mengajak anak untuk bermain bola. Kemudian ada anak suka yang menggambar, ya kita memberikan fasilitas bagi anak yang suka menggambar. Kita siapkan kertas, kita siapkan krayon. Nah, ini adalah terkait dengan landasan keilmuan. Sampai di sini terkait dengan landasan keilmuan, ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk di PAUD dalam artian ranah-ranahnya, bentuk-bentuknya. Baik, saya lanjutkan saja ya terkait dengan macam-macam bentuk PAUD. Baik, di layar yang teman-teman lihat sekarang, di sini saya membuat tabel terkait dengan jenis-jenis pendidikan anak usia dini itu di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan di sistem pendidikan nasional terkait dengan PAUD. PAUD itu terdiri dari 3 ranah. Dalam artian ada namanya PAUD formal, ada yang namanya PAUD non formal, kemudian ada namanya PAUD informal. PAUD informal itu adalah pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu yang seperti apa? Nah, ini ketika anak lahir, itu, ketika dia nangis, dia sudah mendapatkan pendidikan keluarga. Kemudian dia belajar ini yang saya kasih contoh. Ketika bayi di atasnya kita kasih mainan lining. Nah, misalnya. Kemudian ketika dia usia 3 bulan, dia latihan miring, memotong kurap. Nah, itu kan pendidikan keluarga yang didapat. Itu masuk pada pendidikan informalnya. Kemudian yang kedua ada namanya PAUD non formal. PAUD non formal di sini ada namanya kelompok bermain atau playgroup. Kemudian ada namanya taman penitipan anak. Ada namanya pos PAUD. Kemudian ada namanya TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Kemudian ada namanya pendidikan PAK atau pendidikan anak Kristen kalau mohon maaf di agama Kristen misalnya. Kemudian ada namanya PAUD BIA, Bina Iman Anak. Jadi binaan iman anak. Jadi di sini adalah yang namanya PAUD non formal. Jadi yang PAUD non formal itu yang berkaitan yang bagi anak-anak ini sebelum ke TK. Misalnya di kelompok bermain, di TPA, kemudian di TPQ, kemudian lagi di BIA misalnya. Kemudian setelah itu ada namanya PAUD formal. PAUD formal di sini adalah Taman Kanak-kanak dan Raudatul Atfa atau TA, Tarbiyatul Atfa, BA, Bustanul Atfa. Nah, itu dikatakan PAUD formal. Baik, lebih jelasnya saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, tadi di dalam jenis-jenis PAUD di Indonesia kan tadi ada namanya informal, non formal, dan formal. Coba lihat di slide saya sekarang ini, di layar saya sekarang ini. Di sini saya menjelaskan terkait dengan bentuk layanan satuan lembaga PAUD. Jadi ada namanya tadi ada namanya TPA, ada namanya KB atau playgroup, TKA, RA, BA, TA, kemudian ada namanya pos PAUD, TPQ misalnya. Di sini saya jelaskan satu persatu. Ada namanya Taman Penitipan Anak atau TPA. Siapa sih sasarannya di TPA? Sasarannya di TPA adalah anak usia 3 bulan, bisa juga dari 0 bulan sampai usia 2 tahun. Bisa juga nanti sampai dia di usia 6 tahun, dia dititipkan di Taman Penitipan Anak. Jadi Taman Penitipan Anak itu ini dikhususkan bagi anak-anak yang mohon maaf dititipkan, dalam artian dititipkan di sini adalah orang tua yang bekerja, orang tua yang yang sibuk misalnya. Orang tua pekerja itu akan menitipkan anak-anaknya di Taman Penitipan Anak. Pengasuh seperti itu. Tapi di sini bukan pengasuh di rumah, bukan sama
yang membantu di rumah bukan, tapi di taman penitipan anak yang benar-benar memang sekolah di sana. Jadi ada namanya taman penitipan anak tadi ya. Kemudian yang kedua ada namanya kelompok bermain atau playgroup. Di sini adalah rentan usianya usia 2 sampai usia 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Jadi setelah dia di TPA misalnya, kemudian dia dimasukkan di playgroup. Sampai usia 4 tahun maksimal di playgroup itu. Setelah dia masuk di playgroup, kemudian dia masuk di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak di sini bisa ya taman kanak-kanak, RA, BA misalnya itu pada usia berapa? 4 tahun sampai usia kurang lebih 6 tahun. Nah, nanti di TK, RA ataupun BA ada namanya kelompok A, kelompok B, tergantung usianya. Kelompok A itu adalah pada anak usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian di kelompok B adalah usia 5 sampai usia 6 tahun. Kemudian yang terakhir ada namanya satuan PAUD sejenis. Kalau satuan PAUD sejenis, ini ada namanya POSPAUD, TPQ, usianya berapa? Usia 0 sampai 6 tahun. Ranahnya mana? Informal, non formal, atau formal? Tergantung di satuan POSPAUD tadi dia masuk di mana? Di TK-nya kah? Atau di kelompok bermainnya kah? Nah, itu. Jadi yang TPA, penitipan anak, kelompok bermain itu masuk di non formal ya. Bisa dilihat ya teman-teman di warna kolom saya warna kuning dan kolom warna abu-abu di situ adalah masuk di non formal. Kemudian yang di TK itu adalah masuk di ranahnya formal. Kemudian yang pink itu tergantung di lembaga mana dia, seperti itu. Kemudian ini kalau teman-teman pengen tahu ada nama binaannya ada Dinas Pendidikan sama Kementerian Agama. Kita berbeda. Di sini di Dinas Pendidikan ada namanya TPA, kelompok bermain, TK, SPS misalnya. Itu binaan dari Dinas Pendidikan. Sedangkan di binaan Kemenak dalam artian Kementerian Agama ada namanya RA, Rahdatul Atfal, BA, Bustanul Atfal, kemudian PAUD TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, terus ada ya TPQ misalnya, Taman Pendidikan Al-Quran itu masuk pada ranahnya Kementerian Agama. TPQ tadi masuk yang mana? Atau ya TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran, dia masuk ranahnya mana? Pada ranah pendidikan non formal. Baik, sampai di sini bagaimana? Jadi sudah ada gambaran ya teman-teman ketika nanti di lapangan misalnya apa sih bedanya PAUD sama TK? Beda atau sama? Jadi kita payungnya itu namanya PAUD ya teman-teman. Coba lihat di layar ini. Nah, ini adalah payungnya namanya PAUD. Yang paling atas itu namanya PAUD. Di PAUD dia mempunyai layanan satuan. Layanan satuannya sesuai lembaga. Ada TPA, KB, TK, SPS lah. Itu adalah satuan lembaganya. Tapi tetap nama kita PAUD walaupun misalnya ini ada pertanyaan. Anak kamu kemarin masuk PAUD ya? Iya. Anak saya, misal saya punya anak usia 4-5 tahun. Saya masukkan TK, tapi ada yang mengatakan bahwa kemarin anak kamu masukkan PAUD ya? Ya, kita jawabnya iya, iya masuk PAUD, tapi di satuan lembaganya di TK. Jadi payungnya itu PAUD, di bawah payungnya itu ada beberapa lagi, ada yang namanya TPA, KB, TK, RA, SPS seperti itu. Jadi nggak usah menyalahkan bahwa enggak, aku kemarin tuh namanya TK. Loh enggak, ini namanya PAUD Playgroup. Beda apa sama? Lah, jangan sampai salah lagi ya. Ketika nanti teman-teman eh, ngobrol nih dengan ibu-ibu biasa kan ya, kita sering ngobrol dengan ibu-ibu di tetangga kita misalnya. Terus mereka mengatakan bahwa playgroup itu podo karo PAUD atau sama dengan PAUD. Playgroup itu sama dengan PAUD. Kemudian TK itu di atasnya PAUD. Itu salah konsep ya. Jadi konsepnya adalah PAUD itu adalah payungnya. Kemudian satuan lembaganya ada namanya TPA, KB, TK, SPS. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa kita di bawah naungan namanya PAUD.
Di dalam PAUD itu ada namanya pendidikan formal, informal, non formal. Nah, di dalam formal, non formal ataupun informal dia punya lagi cabangnya. Tadi ada namanya TPA, kelompok bermain atau playgroup, TKA, TKB atau SPS, pendidikan keluarga lah, itu namanya adalah PAUD. Oke, namanya adalah PAUD, tetapi punya nama lembaga satuannya berbeda-beda. Jadi bentuk layanan satuan itu adalah lembaga. Lembaganya namanya apa? TPA, KB, TK, RA, BA, atau SPS, seperti itu. Baik, bisa dipahami ya. Jangan sampai ada salah konsep lagi. Baik, di slide saya di sini saya jelaskan terkait dengan prinsip-prinsip di dalam pendidikan anak usia dini. Tadi teman-teman sudah paham ya, jadi naungan kita di bawah lembaga namanya PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Walaupun kita ada namanya satuan lembaganya TK, KB, TPA, SPS, TPQ, TPA misalnya lah. Itu nama naungan kita adalah PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini. Di dalam pendidikan anak usia dini ada namanya prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip dalam pendidikan anak usia dini di sini ada 10. Pertama, berorientasi pada perkembangan anak. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketiga, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Keempat, lingkungan kondusif. Kelima, menggunakan pendekatan tematik. Keenam, pembelajaran berpusat pada anak. Ketujuh, kegiatannya adalah pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kedelapan, mengembangkan berbagai kecakapan hidup. 9, menggunakan berbagai media edukatif, sumber belajar, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang 10, dilakukan secara bertahap, berulang-ulang, dan bermakna. Di sini jadi prinsip pendidikan anak usia dini itu adalah harus berorientasi pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Kita kembalikan lagi. Kuncinya PAUD itu kita harus tahu terkait dengan perkembangan anak. Perkembangan anak di dalam PAUD itu ada 6. Ada namanya perkembangan agama, nilai agama moral. Yang kedua ada namanya perkembangan bahasa. Ketiga ada namanya perkembangan kognitif. Keempat ada namanya perkembangan fisik motoriknya. Kelima ada namanya perkembangan sosial emosional. Kemudian yang keenam adalah perkembangan di seninya. Kemudian di dalam ranah PAUD itu semua dilakukan dengan bermain, tidak dengan menggunakan LKA. Jadi tidak anak-anak buka halaman 5, anak-anak coba warnai gambar ini. Tidak sebenarnya. Tapi prinsip di pendidikan anak usia dini itu semua dilakukan dengan bermain. Ayo anak-anak kita bermain menyusun puzzle. Ayo anak-anak kita bermain warna, cat warna misalnya. Terus ayo anak-anak kita menggambar dengan jari. Itu dilakukan semua dengan bermain. Karena dengan bermain anak-anak akan bermain sambil belajar. Dia ketika bermain dia akan belajar. Misal diajak bermain kelereng, diajak bermain ngecap warna telapak tangan itu lah misalnya. Terus misal lagi diajak pencampuran warna, bermain air, dicampur-campur warnanya. Dia akan belajar di situ. Kemudian ketika belajar mereka juga seraya bermain, konsepnya sama. Ketika dia mau belajar ya semua bisa menggunakan dengan cara permainan. Tidak kita minta anak untuk mengerjakan LKA ataupun kita memberikan penugasan. Kemudian yang keempat, lingkungannya harus kondusif menggunakan pendekatan tematik. Kenapa kita di PAUD menggunakan pendekatan tematik? Iya, karena apa? Kembali lagi bahwa PAUD itu adalah dari yang konkret ke abstrak, dari yang paling dekat dengan anak hingga yang terjauh konsepnya. Tidak langsung kita tanya terkait ini namanya planet bumi, ini namanya Mars lah. Itu kan masuk pada tata surya. Sudah sangat jauh tematik itu ada terkait dengan tata surya diberikan di semester 1. Aturannya kalau tematik itu adalah dari yang paling dekat. Tematik pertama apa? Diri sendiri. Dia harus tahu dulu tentang dirinya, namamu siapa, rumahmu mana. Nah, itu menggunakan pendekatan tematik. Kemudian yang keenam, pembelajaran berpusat pada anak. Yang keenam di sini adalah semua pembelajaran itu semua berpusat pada anak.
tidak bisa kita berpusat pada guru. Tidak bisa, karena kita ranahnya anak. Anak ini spesial. Anak ini pada proses berpikirnya belum bisa sampai analisis. Dia hanya sekedar tahu. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kegiatan pakem. Pembelajarannya itu harus aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup, kemudian menggunakan berbagai media edukatif, sumber belajar, pemanfaat teknologi informasi. Jadi pada anak usia dini atau di pendidikan anak usia dini, kita harus menggunakan media. Tidak bisa kita meminta anak untuk membayangkan. Tiba-tiba kita minta anak-anak coba bayangkan harimau. Ya kalau ada yang pernah ke kebun binatang tahu gak harimau, yang di rumah punya gambar harimau dia bisa membayangkan. Tapi kalau yang di rumah adanya enggak ada bayangan terkait dengan harimau, yang ada di rumah kucing, ya bayangannya harimau itu adalah kucing. Karena dia enggak ada medianya. Jadi ketika kita menjadi seorang pendidik PAUD, ya kita bawa media realnya. Kalau kita nggak bisa bawa media real, harimau apakah perlu dibawa ke kelas? Ya nggak bisa ya, caranya ya kita menggunakan gambar, miniaturnya, misal seperti itu. Kemudian dilakukan secara bertahap, berulang-ulang, dan bermakna. Nah, di dalam prinsip pendidikan anak usia dini di sini adalah semua dilakukan itu dengan tahapan-tahapannya. Kemudian dilakukan secara berulang-ulang, karena apa? Sasaran kita siapa sih? Anak usia dini kan. Bagaimana proses berpikirnya? Proses berpikirnya masih menggunakan di sistem sekedar tahu dan dia paham dulu. Nah kan untuk pahamnya bagaimana? Ya dilakukan secara berulang-ulang. Baik, ini terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Ada yang ditanyakan?